Oke, ada sebuah peristiwa besar yang baru aja mengguncang Timur Tengah nih. Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan ke Iran. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan apa alasan dibaliknya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi ceritanya gini, tanggal 28 Februari 2026 tiba-tiba aja ada operasi militer gabungan yang dilancarkan ke Iran. Dan ini bukan insiden kecil-kecilan ya, ini adalah serangan yang benar-benar terkoordinasi dan signifikan banget. Nggak lama kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul dan secara resmi mengonfirmasi serangan ini. Dia bahkan ngasih nama sandi operasinya, Operasi Lion's Roar, atau kalau diartiin ya, Auman Singa. Oke, jadi apa sih tujuan utama di balik Operasi Lion's Roar ini? Yuk, kita lihat misinya. Nah, menurut Netanyahu sendiri, tujuan utamanya itu jelas dan langsung ke intinya, mengakhiri ancaman dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Terus gimana caranya? Untuk mencapai tujuan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF langsung menargetkan infrastruktur militer Iran yang paling penting. Kita ngomongin soal fasilitas-fasilitas garda revolusi, markas pasukan Basij, sampai lokasi-lokasi rudal balistik mereka. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting, kenapa serangan ini terjadi? Coba deh kita bedah satu persatu justifikasi yang dikasih sama Netanyahu. Angka ini nih, 40 tahun. Ini penting banget buat kita ngerti perspektifnya Israel. Netanyahu bilang kalau serangan ini adalah puncak dari konflik yang udah berlangsung selama itu. Netanyahu menyoroti gimana selama 47 tahun sejak revolusi Iran, retorika resmi dari rezim di sana tuh selalu menyerukan matilah Israel, matilah Amerika. Nah, ini dijadiin bukti niat permusuhan mereka yang nggak pernah berubah. Netanyahu juga merinci tuduhan-tuduhannya. Katanya, Iran itu menyebarkan teror di seluruh kawasan, ngebangun jaringan teror global, lagi ngembangin senjata nuklir yang bikin khawatir. Dan yang paling terasa buat mereka, secara aktif mempersenjatai proksi-proksi di sekitar perbatasan Israel. Nah, proksi-proksi bersenjata Iran ini, kata Netanyahu, tersebar di wilayah-wilayah strategis yang mengelilingi Israel. Ada di Gaza, Lebanon, Suria, Irak, Yaman, bahkan sampai Yudea dan Samaria. Ini yang dia sebut sebagai cincin api. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang krusial banget. Kenapa harus sekarang? Apa sih yang bikin situasinya jadi begitu mendesak sampai harus ada tindakan militer? Iya. Kenapa serangannya dilancarin sekarang? Kenapa nggak nanti aja? Atau malah nggak sama sekali? Mari kita lihat argumen di baliknya. Jadi alasan utamanya itu ternyata adalah kejar-kejaran sama waktu. Menurut Netanyahu, Iran dituduh lagi ngebut memindahkan program nuklir dan rudal mereka ke fasilitas-fasilitas bawah tanah yang dalam banget. Pernyataan ini benar-benar menggarisbawahi urgensinya. Kalau fasilitas bawah tanah ini udah jadi dan beroperasi penuh, kata Netanyahu, mereka bakal jadi kebal dari serangan konvensional. Ancamannya bisa jadi permanen. Tentu aja ya, operasi militer sebesar ini nggak terjadi gitu aja tanpa konsekuensi. Serangan ini tuh kayak ngebuka kotak Pandora yang isinya penuh pertanyaan soal masa depan kawasan Timur Tengah. Jadi, apa aja nih implikasinya? Beberapa pertanyaan besar langsung muncul di kepala kita. Apakah Iran akan membalas? Terus gimana reaksi komunitas internasional? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat stabilitas di kawasan yang emang udah rapuh ini? Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan akhir yang merangkum semuanya. Apakah operasi Lion's Roar ini bakal jadi langkah yang berhasil melumpuhkan ancaman dan ngebawa solusi jangka panjang? Atau justru ini adalah pemicu dari sebuah eskalasi konflik yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan kita saksikan bareng-bareng di hari-hari mendatang.